Dengan satu tanda tangan di SK nomor 322/2138 tahun 2025, Tito Karnavian, mantan Jenderal Polisi, Geng Solo, kini mendagri merubah peta Aceh, dan menyerahkan 4 pulau indah ke tangan Sumatera Utara, sepihak, tanpa suara rakyat. Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. 4 surga kecil di Samudera Hindia, kaya biota laut, kaya potensi wisata, kaya peluang ekonomi. Selama ini dikelola dan dijaga oleh masyarakat Aceh Singkil, tapi kini digeser begitu saja ke bawah kuasa Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yang tak lain adalah menantu Jokowi, dan ipar wapres kesayangan kalian, Gibran. Apakah Aceh diam? Tidak. Rakyat, ulama, dan wakil-wakil rakyat di DPR marah. Karena ini bukan sekadar pulau. Ini soal harga diri, soal batas wilayah, soal kedaulatan, dan lebih dari itu, ini luka lama yang dibuka lagi oleh negara. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Dukunganmu bukan hanya buat channel ini tetap hidup, tapi juga jadi bagian dari suara rakyat yang tak ingin dibungkam. Untuk kamu yang sudah subscribe dan terus mendukung, semoga rezekimu luas, urusanmu dimudahkan, dan setiap langkahmu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kebaikan sekecil apapun, pasti akan kembali padamu berlipat-lipat. Dulu Aceh dijarah hasil buminya, emas, minyak, gas, tapi dibiarkan miskin dan penuh penderitaan. Ketidakadilan itu melahirkan perang. Gerakan Aceh Merdeka pun bangkit. Ribuan jiwa melayang, rumah-rumah dibakar, anak-anak tumbuh tanpa ayah. Dan kini, luka sejarah itu disayat ulang oleh Tito, mantan Kapolri kesayangan Jokowi. Diangkat jadi mendagri, tapi bertindak seperti juru ukur wilayah, sepihak, tanpa suara Aceh, tanpa musyawarah, tanpa etika. Apa motifnya? Apakah ini strategi untuk membuka koridor investasi baru? Apakah ini bagian dari konsesi tambang dan proyek wisata kelas elit? Apakah 4 pulau ini akan berakhir tragis, seperti Raja Ampat? Ratusan orang turun ke pulau tersebut. Mereka kemah, mereka orasi. Mereka tegaskan satu kalimat, 4 pulau itu milik Aceh, bukan Sumatera Utara. Di barisan depan, berdiri tokoh-tokoh sipil dan eks-kombatan GAM. Misbahuddin, mantan Panglima GAM bilang terang-terangan, ini sembrono. Pemerintah pusat jangan main api. Di sisi diplomasi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, mantan Panglima GAM, kini Gubernur Aceh, pemimpin se-Aceh, datang memenuhi undangan pertemuan dengan Bobi Nasution dan Masinton. Tapi belum lama duduk, Mualem berdiri dan meninggalkan forum. Pak Gubernur, berhubung saya sudah ditunggu di sana di Melabuh, jadi saya pamit dengan rendah hati. Saya minta maaf, acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini, untuk melanjutkan perjalanan. Kembali Pak Gubernur langsung jalan? Iya, minta maaf, beribu maaf juga. Padahal saya sudah pergi, tapi saya terpaksa menunggu Pak Gubernur karena jauh capek. Jadi untuk selanjutnya, Pak Gubernur silakan dengan orang ini. Saya minta pamit ke Abia. Dan begitu. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Hanya mudah-mudahan semua lancar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog tidak bisa mengalahkan harga diri. 4 pulau di Samudera Hindia, yang sejak lama berada dalam wilayah administratif dan historis Aceh Singkil, kini jadi rebutan setelah terbukti menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, datang ke Banda Aceh pada 10 Juni 2025 untuk bertemu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Tapi agenda utamanya jelas, menawarkan pengelolaan bersama sumber daya alam di 4 pulau yang baru saja diambil alih lewat SK sepihak Tito Karnavian. Kalau sekarang sudah masuk Sumatera Utara, ya kita pikirkan saja cara mengelolanya bareng-bareng, kata Bobi. Bobi tidak menyinggung soal keabsahan sejarah atau hak wilayah Aceh atas pulau-pulau itu. Ia hanya fokus pada potensi ekonomi, terutama cadangan migas dan pariwisata yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Kita kolaborasi saja. Kalau nanti mau dibahas ulang, kami terbuka, ujarnya. Bobi juga menyebut bahwa ia sudah mengajak Gubernur Aceh membicarakan kemungkinan pengelolaan bersama, entah pulau-pulau itu tetap disumut atau dikembalikan ke Aceh. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa ke-4 pulau tersebut memang belum memiliki penduduk tetap. Tapi aktivitas nelayan, baik dari Aceh Singkil maupun dari Tapteng, sudah biasa terjadi. Masyarakatnya mirip, sama-sama pesisir. Tapi rata-rata belum ada yang menetap secara tetap,
ucap Masinton. Namun, yang tidak disebut Bobby maupun Masinton adalah satu hal penting. Keempat pulau itu memiliki catatan hukum, sejarah adat, dan penguasaan fisik oleh masyarakat Aceh jauh sebelum Sumatera Utara muncul dalam narasi klaim. Hingga hari ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf belum mengeluarkan pernyataan resmi, tapi rakyat Aceh menanti sikap tegas, sebab ini bukan sekadar sengketa administratif. Ini soal harga diri dan masa depan tanah mereka. Ketika rakyat menangis karena jalan rusak, sekolah ambruk, dan anggaran bocor, mereka malah sibuk rebutan pulau. Tito Karnavian, Mendagri, seharusnya jadi wasit tertinggi dalam urusan administrasi daerah. Tapi apa yang dia lakukan? Mengeluarkan SK nomor 302/22138/2025 yang justru memicu konflik wilayah. Tanpa kajian mendalam, tanpa komunikasi dua arah, tanpa menghormati sejarah Aceh. Tito bukan memadamkan api, dia justru menyiramkan bensin ke atas bara yang belum padam sejak konflik GAM. Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Menantu Jokowi yang masih sibuk citra dan ambisi politik. APBD sumut defisit, ASN malas, jalan rusak, tapi yang dia kejar, 4 pulau yang belum tentu bisa dia urus, tapi sudah dia incar karena kaya minyak dan gas. Kalau sudah masuk sumut, ayo kelola bareng-bareng, katanya. Loh, siapa yang minta kamu kelola? Rakyat Aceh? Atau para investor tamak di belakangmu? Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, baru beberapa bulan menjabat, sudah berani mengklaim wilayah adat orang lain. Bicara soal pulau, tidak berpenghuni, padahal nelayan Aceh turun-temurun sudah singgah, membangun, bahkan dimakamkan di sana. Tipologi budaya kita sama kok, katanya enteng. Kalau budaya sama, kenapa gak fokus bangun sekolah dan rumah sakit? Kenapa malah rebutan tanah dan laut orang? Ironis, saat anak-anak di Aceh dan Sumatera Utara masih sekolah di ruang reot, saat rumah sakit kehabisan obat, saat anggaran terus bocor tiap tahun, para pejabatnya justru sibuk jadi broker sumber daya. Rakyat Aceh tidak butuh kolaborasi kosong. Yang dibutuhkan adalah keadilan, kedaulatan, dan penghormatan atas sejarah. Bukan pencaplokan terselubung berkedok kerjasama. Ini bukan konflik tapal batas. Ini pengingkaran terhadap luka lama. Dan kalau dibiarkan, bisa jadi awal dari perlawanan yang lebih besar.